Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru, orang tua, saudara, pemimpin-pemimpin, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit materi mengenai etika berbeda pendapat dalam Islam. Dalam Islam, perbedaan pendapat adalah keniscayaan. Dari dahulu sampai sekarang, ada ragam pendapat dalam Islam, sehingga perlu kedewasaan berpikir dan bijak dalam melihat varian pendapat ulama. Sebagian orang tidak siap menerima perbedaan pendapat tersebut. Mereka menganggap apa yang dipikirkan dan yang dipelajarinya adalah kebenaran final, sehingga tidak ada lagi ruang dialog dan diskusi di antara mereka. Akibatnya, dia menganggap orang yang berbeda pendapatnya adalah sebagai lawan ataupun musuh. Hal ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan pendapat, mulai dari saling memaki, saling menyesatkan, mencaci, bahkan mengkafirkan. Kata-kata kasar pun dikeluarkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang dilontarkan oleh orang lain. Padahal berkata kasar dalam Islam sangat dilarang. Apalagi bila kata-kata kasar itu dapat menyakiti hati orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Al-Muslimu man salimah muslimuna min lisanihi wa yadihi," yang artinya Muslim adalah orang yang mampu menjaga orang lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang Muslim semestinya bisa menahan diri dan tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Karena pada hakikatnya Islam itu adalah penyelamat, kedamaian, dan keamanan. Tidak ada gunanya beragama, tetapi orang lain selalu terganggu dengan kehadiran kita. Etika berbeda pendapat juga pernah dialami oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ketika itu, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya mengenai etika berpendapat tersebut. Kemudian seseorang itu pun berkata, "Syekh yang terhormat, banyak perbedaan pendapat yang terjadi di antara para aktivis dakwah yang menyebabkan kegagalan dan sinarnya kekuatan. Hal ini banyak terjadi akibat tidak mengetahui etika berbeda pendapat. Apa saran yang Syekh sampaikan berkenaan dengan masalah ini?" Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menjawab dengan perkataan yang jelas seperti memberikan saran-saran yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau kemudian mengatakan bahwa yang saya sarankan kepada semua saudara-saudara saya, para ahlul ilmi dan praktisi dakwah adalah menempuh metode yang baik, lembut dalam berdakwah, dan bersikap halus dalam masalah-masalah yang terjadi
dalam perbedaan pendapat saat saling mengucapkan pandangan ataupun pendapat. Jangan sampai terbawa oleh emosi dan kekerasan dengan melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dilontarkan, yang mana hal ini bisa menyebabkan perpecahan, perselisihan, saling membenci, dan saling menjauhi. Seharusnya seorang dai dan pendidik menempuh metode-metode yang bermanfaat, halus dalam bertutur kata, sehingga ucapannya bisa diterima dan hati pun tidak saling menjauhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Surah Ali Imran ayat 159. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa dan Harun ketika mengutus mereka kepada Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Surat Taha ayat 44. Dalam ayat lain disebutkan bahwa, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya, dan tidaklah kelembutan itu luput dari sesuatu kecuali akan memburukannya. Hadis riwayat Muslim dalam Bir Wasilah 2594. Selanjutnya, beliau pun bersabda, barang siapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Bir Wasiha 2592. Maka seorang dai dan pendidik hendaknya menempuh metode-metode yang bermanfaat dan menghindari kekerasan dan kekerasan lainnya, karena hal itu bisa menyebabkan ditolaknya kebenaran serta bisa menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara sesama kaum muslimin. Perlu selalu diingat bahwa apa yang Anda maksudkan adalah menjelaskan kebenaran dan ambisi untuk diterima serta bermanfaat dakwanya, bukan bermaksud untuk menunjukkan ilmu Anda atau menunjukkan bahwa Anda berdakwah atau bahwa Anda loyal terhadap agama Allah. Karena sesungguhnya Allah mengetahui segala yang dirahasiakan dan yang disembunyikan. Sehingga hal yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai etika berbeda pendapat adalah dengan menanggapinya dengan penuh sopan santun, dengan penuh empati maupun simpati. Karena jangan sampai hanya karena berbeda pendapat kita menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Sebab konsekuensi dari pengkafiran dan penyesatan itu sangatlah berbahaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai etika berbeda pendapat dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.